Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di pelajaran fikih kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bab fikih, ya, melanjutkan yang minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian infak dan ketentuan infak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita ke bagian C, yaitu simulasi infak. Di sini contoh cara kita menyisihkan sebagian uang jajan kita. Misalnya, seorang pelajar mempunyai uang jajan dalam 1 bulan, yaitu 150.000, itu untuk 1 bulan. Kemudian, uang jajan itu disisihkan 2,5%. Uang ditabung dan dikumpulkan dalam satu kelas. Contohnya, uang 150.000 dikali 2,5% atau 2,5/100, yaitu 3.750. Kemudian, uang infak itu dikumpulkan setiap bulannya dan ditabung. Jika jumlah siswa dalam satu kelas ada 40 siswa, dalam 1 bulan menjadi 150.000. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian, jika dikalikan 1 tahun akan menjadi 1.800.000. Nah, jumlah yang sangat besar. Jika hal ini dilakukan, akan terjadi suasana yang sangat menyenangkan. Siswa yang dermawan dapat menolong siswa yang tidak mampu dan dapat mengatasi kesulitannya. Jadi kita bisa saling tolong-menolong dan meringankan beban teman kita yang kesusahan atau kesulitan. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 92 dijelaskan bahwa kebajikan atau kebaikan atau ibadah yang kamu kerjakan tidak akan sempurna jika kamu tidak berinfak dan bersedekah. Hal ini tentu sudah jelas bahwa infak adalah penyempurna ibadah kita. Kemudian yang bagian D yaitu hikmah infak. Kebiasaan berinfak dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sebagai berikut. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharullahumma a'ti mumsikan talafa. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ada 2 malaikat turun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersodakoh ini penggantinya. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan bersodakoh itu kemusnahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya hadis tersebut itu menjelaskan barang siapa yang menyisihkan sebagian hartanya, insya Allah akan menambahkan rizkinya. Jangan khawatir, rizki kita itu akan berkurang jika kita menyisihkan sebagian rizki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan dengan berinfak selain kita didoakan oleh para malaikat, kita juga akan mendapatkan manfaat lainnya, yaitu sebagai berikut. Manfaat untuk diri sendiri apa saja? Yang pertama yaitu dapat menenangkan hati dan jiwa. Kemudian yang kedua, membuat hati bahagia. Yang ketiga, menambah keberkahan, memanjangkan usia. Kemudian yang keempat, sebagai bekal di akhirat. Nah, di sini 3 amalan yang tidak akan pernah putus ketika kita nanti mati, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu anak soleh solehah. Semoga kita bisa mengamalkan 3 amalan tersebut. Kemudian yang yaitu menambah keberkahan rezeki. Jadi kalau kita mau menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, insya Allah rezeki yang kita dapatkan itu akan berkah. Kemudian manfaat untuk orang lain yaitu sebagai berikut. Yang A, memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Yang B, meningkatkan syiar Islam. Yang C, terwujudnya masyarakat yang peduli dan berjiwa sosial tinggi. Jadi kita dilatih untuk saling peduli sesama yang membutuhkan. Tidak boleh egois, harus saling berbagi. Kemudian yang terakhir itu terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam. Nah, setelah kita mempelajari hikmah dari infak, yaitu intinya kita sebagai umat Islam harus bisa menyisihkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain, kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, insya Allah hartanya akan bertambah. Akan tetapi orang yang bakhil dan tidak mau berinfak, kehidupannya akan bertambah susah. Semoga kita sebagai umat Islam termasuk orang-orang yang mau menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah dengan ikhlas. Baiklah, setelah kita mempelajari bab infak ini, Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik dan semoga apa yang sudah kalian pelajari itu bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong kerjakan latihan soal di buku paket bagian D, halaman 25. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, dikerjakan dengan baik. Dan ketika nanti sudah selesai, boleh kirim tugas ke Bu Rahmah. Tetap semangat belajarnya ya, teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi.
Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya sama Bu Rahmah melalui WA Bu Rahmah. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.